Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Moe and His Project. Dan video kali ini akan menceritakan tentang kisah saya menghabiskan 9 hari di negara Jepang untuk menikmati masa-masa musim dingin di sana. Seperti biasa, keberangkatan dimulai dari kota Surabaya, dan kali ini saya akan transit di Bali kurang lebih untuk 12 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Tokyo, Jepang. Ini merupakan kali pertama saya melakukan perjalanan internasional dari Bali, dan ternyata Bandara Internasional Bali cukup besar juga ya, dan cukup bagus juga loh. Penerbangan saya kali ini akan menggunakan Garuda Indonesia, dan perjalanan akan memakan waktu kurang lebih sekitar 7 jam ya. Jadi perjalanan ini direct flight, jadi penerbangan akan dimulai dari Bali sampai ke Tokyo secara langsung tanpa transit lagi. Setelah melakukan penerbangan kurang lebih 7 jam, akhirnya saya tiba di Bandara Narita, Jepang. Dan ini saya berikan salah satu cara menuju ke kota Tokyo dari Bandara Narita dengan moda transportasi kereta api. Simak videonya baik-baik ya. Karena sebelumnya saya sudah memiliki IC card semacam Suica, Icoca, dan sejenisnya, jadi kali ini saya tidak membeli tiket melalui counter. Jadi saya tinggal saya top up kartu saya terlebih dahulu, kemudian tinggal tap kartu saya untuk masuk dan keluar stasiun. Perjalanan menuju ke pusat kota akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Dan kali ini saya akan tinggal di area Ryogoku yang masih di daerah kota Tokyo. Ini adalah kamar saya di Apa Hotel and Resort Ryogoku Ekiwai, dan seperti kamar-kamar di hotel Jepang pada umumnya, memang tidak terlalu besar tapi cukup nyaman untuk ditinggali. Tiga hari pertama saya habiskan waktu saya di kota Tokyo, dan kali ini saya menggunakan JR East and South Hokkaido yang sudah saya lakukan aktivasi sebelumnya dan akan saya gunakan esok hari, berlaku 6 hari secara berturut-turut. Saya pun sudah melakukan reservasi kereta-kereta yang akan saya gunakan untuk beberapa hari ke depan ya, agar mempermudah perjalanan saya. Dan ini adalah kuil Meiji yang ada di daerah Yoyogi, Tokyo ya. Jadi menurut saya sangat suka sekali dengan tempat ini. Jadi setiap kali berkunjung ke kota Tokyo, pasti saya akan sempatkan waktu untuk berkunjung ke tempat yang satu ini. Karena ini bukan kali pertama saya ke Tokyo, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak banyak melakukan perjalanan atau kunjungan ke tempat-tempat yang wisata. Saya lebih menikmati perjalanan yang secara spontan saja pada kesempatan kali ini. Oke, waktunya pergi ke Pulau Hokkaido, dan tujuan pertama saya adalah menuju ke kota Hakodate, dan kali ini saya akan menggunakan Shinkansen dari stasiun Tokyo menuju ke stasiun Shin Hakodate Hokuto. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 4 jam, dan menariknya Shinkansen ini akan melalui terowongan bawah laut. Semakin menuju ke utara, kita akan disuguhi beberapa daerah yang sudah mulai dituruni oleh salju. Kurang lebih seperti inilah pemandangannya.
setelah melalui perjalanan kurang lebih selama 4 jam, akhirnya tiba di stasiun Shin Hakodate Hokuto, dan saya melanjutkan dengan kereta lokal untuk menuju ke stasiun Hakodate. Ketika saya berada di daerah Hakodate, saat itu sedang terjadilah badai salju. Jadi intensitas saljunya cukup tinggi dan volume salju di kota-kota pun juga terlihat tinggi sekali. Badai. Dan ini adalah kamar saya di Hotel Root Inn Grand Chia yang ada di daerah kota Hakodate. Saat itu badai salju semakin parah dan jarak pandang pun juga semakin terbatas. Saya sempat kepikiran untuk tetap tinggal di hotel saja, tapi yang terjadi adalah saya nekat, saya menerpa dan menerjang badai yang akan saya hadapi ke depannya untuk menuju ke Kanemori Bridge. Dan saya kira saya sendirian, ternyata banyak orang juga yang menerjang badai pada saat itu. Karena badai semakin parah, saya memutuskan untuk pergi ngopi saja sambil menunggu badai meredah dan kembali menuju ke hotel. Tapi kenyataannya badai tidak kunjung meredah dan tetap intensitasnya semakin tinggi, dan akhirnya saya kembali menerjang badai untuk kembali ke hotel. Keesokan harinya cuaca semakin membaik dan saya memutuskan untuk pergi menuju ke Hakodate Morning Market untuk menikmati sajian seafood yang ada di sana. Dan perlu diketahui bahwa kota Hakodate ini adalah kota pelabuhan, jadi di sini juga terkenal sekali untuk olahan-olahan produk dari seafoodnya. Setelah sarapan di Hakodate Morning Market, saya memutuskan untuk kembali menuju ke Kanemori Red Brick Warehouse dan juga Matomachi Park. Dan tidak perlu ditanya lagi pemandangannya seperti apa, teman-teman bisa lihat sendiri videonya, cantik sekali, luar biasa. Dan ini adalah Motomachi Park, di mana ini posisinya lebih tinggi. Jadi di sini kita bisa melihat kota Hakodate dari atas, ya. Nah, seperti inilah kurang lebih pemandangan yang ada di Motomachi Park. Setelah setengah hari menghabiskan waktu di kota Hakodate, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Sapporo. Perjalanan menuju ke kota Sapporo akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Jadi pastikan Anda memiliki bekal yang cukup di kereta selama perjalanan menuju ke kota Sapporo. Nah, setiba di stasiun Sapporo, saya berpindah ke subway menuju ke stasiun Susukino, dan saya tidak bisa lagi menggunakan JR Pass saya karena stasiun Susukino bukan berada di bawah naungan JR.
Dan ini adalah Theme City Hotel Sapporo yang akan saya tempati kurang lebih untuk 2 hari ke depan. Nah, ceritanya di kota Sapporo ini saat itu ada yang namanya Snow Festival dan dibagi di beberapa daerah. Kebetulan di daerah Susukino ini dekat hotel saya sedang ada yang namanya Ice Festival. Seperti inilah kurang lebih pemandangannya. Jadi di daerah Susukino diselenggarakan Ice Festival, sedangkan di daerah Odori diselenggarakan Snow Festival. Sebenarnya ada satu daerah lagi, tapi saya lupa dan saya tidak berkunjung ke area sana karena keterbatasan waktu selama saya ada di Hokkaido. Nah, baiklah, keesokan harinya saya tidak langsung ke Odori untuk menikmati Snow Festival, tapi saya pergi dulu ke daerah yang namanya Otaru untuk menikmati Otaru Canal yang terkenal cantiknya luar biasa. Nah, ini adalah Otaru Canal dan pemandangannya memang wow, luar biasa cantik sekali. Setelah hampir setengah hari menghabiskan waktu di daerah Otaru, saya memutuskan untuk kembali ke kota Sapporo ya, untuk menikmati Snow Festival yang ada di daerah Odori, kota Sapporo. Nah, ini adalah Snow Festival di kota Sapporo yang saat itu diselenggarakan di Odori Park. Silakan teman-teman nikmati pemandangan dari Snow Festival di Odori Park, Sapporo. Nah, saat jalan kaki menuju ke hotel, saya menemukan distrik yang satu ini dan ternyata di dalamnya banyak sekali toko souvenir yang bisa kita kunjungi untuk berbelanja. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke kota Hirosaki yang ada di daerah Aomori. Setelah tiba di stasiun Shin Aomori, saya melanjutkan dengan kereta lokal untuk menuju ke stasiun Hirosaki. Saya bisa katakan bahwa daerah ini, wow, cantiknya luar biasa sekali. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan yang benar-benar indah sekali. Setibanya di stasiun Hirosaki, saya bergegas untuk check-in ke hostel Hirosaki dan menaruh barang dan melanjutkan perjalanan jalan kaki menuju ke Hirosaki Castle. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di kota Hirosaki. Kotanya sangat kecil, mungkin seperti kabupaten kali ya. Tapi nampaknya sangat sepi sekali, nggak ada banyak turis di sini. Menyenangkan sekali di sini. Bisa dikatakan saya suka sekali dengan kota Hirosaki ini ya. Kotanya sangat sepi sekali, tidak banyak turis, dan perjalanan menuju ke Hirosaki Castle dari hostel saya akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 2 km. Setibanya di Hirosaki Castle, saya langsung bergegas untuk masuk dan menikmati pemandangan yang ada. Dan di sini juga lagi ada Snow Festival, dan saya bisa katakan saya lebih suka Snow Festival yang ada di Hirosaki Castle ini daripada yang ada di kota Sapporo, seriously. Nah, di malam hari kita juga bisa akan melihat yang namanya Snow Lantern Festival. Jadi kita akan bisa seolah-olah ada festival lentera di dalam festival salju yang ada di Hirosaki Castle ini.
Baiklah, karena sudah cukup larut malam, saya memutuskan untuk kembali menuju ke hostel Hirosaki. Jadi Hirosaki ini kekuatannya sepi banget sih. Saya sekarang pun saya masih sendirian nih, gak ada lagi yang jalan sama saya nih. Keesokan paginya saya memutuskan untuk kembali ke Hirosaki Castle karena saya percaya pemandangan yang akan disuguhkan pasti jelas berbeda dan pasti tidak kalah indahnya. Dan ternyata beneran pemandangannya sangat-sangat cakep sekali, indah sekali. Dan tidak terasa tiba waktunya saya harus meninggalkan kota Hirosaki yang indah sekali ini dan harus segera kembali menuju ke kota Tokyo. Setiba di Tokyo, saya langsung check-in di hostel ini dan segera belanja barang-barang just tip. Jadi mohon maaf tidak banyak video pada kali ini. Nah, keesokan harinya saya langsung bergegas menuju ke daerah Narita. Ya, jadi di sana saya ingin menuju ke Narita Sansensuji atau kuil Narita. Ya, tinggal jalan kaki saja dari stasiun JR Narita atau stasiun Keisei Narita. Nah, seperti inilah kurang lebih pemandangannya. Ya, mirip-mirip seperti ada di Kyoto lah. Dan setelah puas menjelajahi daerah Narita, saya pun bergegas kembali menuju ke stasiun dan menunggu shuttle bus yang akan membawa saya menuju ke hotel di dekat Bandara Narita. Dan ini adalah Art Hotel Narita yang akan saya tempati untuk 1 malam, dan besok paginya saya harus segera menuju Bandara Narita. Nah, waktunya pulang. Untuk menuju ke Bandara Narita, saya menggunakan shuttle bus dari hotel dan biayanya adalah gratis, tidak ada bayar apapun menggunakan shuttle bus ini untuk menuju ke Terminal 1 di Bandara Narita. Baiklah, kurang lebih itulah perjalanan Winter Wonderland saya, ya, perjalanan untuk menikmati musim dingin yang ada di negara Jepang, khususnya di Pulau Hokkaido. Dan semoga video yang saya bagikan bisa berikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe Moe and His Project. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.